Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita bakal JavaScript lagi. Ya, jadi langsung aja gue share screen. Seperti biasa kita belajarnya di Waitress School. Kita mencari referensi JavaScript, lalu JavaScript kemarin kita belajar sampai statement. Ya, output dan statement. Sekarang kita lanjut lagi ke sintaks dan komen ya. Mudah-mudahan aja mencukupi materinya ya. Oke, di sini ada sintaks ya. Ada sintaks dan jangan lupa juga buat kalian yang kurang dalam bahasa Inggris, buka Google Translate. Sama kayak gua ya. Gua kurang bahasa Inggris gua. Jadi sini gua pakai Google Translate juga. JavaScript sintaks kita baca dulu nih ya. Bahasa Inggrisnya. Sintaks JavaScript adalah seperangkat aturan bagaimana program JavaScript dibangun. Oke, seperangkat aturan di mana program JavaScript itu dibangun. Maksudnya nggak tahu ya. How to create variables. How to create variables. Jangan lupa juga buat ini ya. Buka Sublime Text. Kita buka open folder. Folder apa kemarin? Di desktop ya. Desktop, CSS, JS, select folder. Nice. Plus yang ini kita full screen ini. Ya, oke. Di coba.html dan coba.js. Kita bakal ke sini lagi. How to create variables. Sini ada variabel-variabelnya ya. Ada variabel dan ada juga let di sini ya. Let y, let x, var x, let y. Kemudian how to use variable. How to use variable. Variabel. Bagaimana Anda menggunakan variabel? Bagaimana Anda menggunakan variabel? Di sini ada x sama dengan 5, kemudian y sama dengan 6, kemudian let z sama dengan x ditambah y. Kayak mana JavaScript-nya ini? Lanjut aja ya. Lanjut. JavaScript values. JavaScript values. Oke, nilai JavaScript. The syntax defines to type. Kenapa sih? Naik. Sintaks JavaScript mendefinisikan dua nilai ya. Ada fixed values. Mendefinisikan dua nilai, ada yang pertama fixed values, nilai tetap ya. Yang kedua ada variable values. Variable values. Nilai variabel, nilai tetap dan nilai variabel ya. Fixed values and variable values. Sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai. Berarti ada dua jenis nilai ya untuk sintaks JavaScript. Ada nilai tetap dan juga ada nilai variabel. Kemudian apa itu nilai tetap? Nilai tetap itu disebut literal. Oke. Variabel. Disebut literal. Kemudian nilai variabel disebut variabel. Oke. Nilainya variabel disebut dengan variabel. Kemudian nilai tetap disebut dengan literal. Oke. Nilai tetap. Kalau literal apa? Tipe data numerik, tipe data literal. Tipe data numerik, tipe data literal. Nilai tetap disebut literal. Nilai variabel disebut variabel. Oke. Kalau nggak ngerti skip aja ya. Kemudian JavaScript literal ya. JavaScript literal itu apa maksudnya? The two important syntax rules for fixed values. Dua aturan sintaks yang paling penting untuk nilai tetap adalah yang pertama itu ada angka ditulis dengan atau tanpa desimal, dengan desimal atau tanpa desimal ya.
JavaScript literal, dua aturan sintaks yang paling penting untuk nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Ya. Dua aturan sintaks yang paling penting untuk nilai tetap. Kebanyakan langsung studi kasus, jadi gue kagak tahu maksudnya ya. Bukan kagak tahu, belum ngerti gue. JavaScript literal, dua aturan sintaks yang paling penting untuk nilai tetap. Akan ditulis dengan desimal atau tanpa desimal. Ya. Ini dengan desimal, yang ini tanpa desimal. Oke. Kalau misalkan kita praktekkan kayak mana? 10,5 di sini. 10,50 berarti 10,5. Ya sih. Kalau misalkan ditampilkan di web jadi 10,5 bukan 10,50. Itu desimal kan? Ya, desimal. Kemudian string yang pertama itu angka ditulis dengan desimal atau tanpa desimal. Yang kedua, string adalah teks. Ya, string adalah teks. Ditulis dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Oke, berarti quote ya. Quote. Dengan tanda kutip ganda atau double quote. Dan juga single quote. Kayak gini ya berarti ya. Kayak mana ya? Ini pakai tanda kutip ganda, misalkan isinya tulisannya ini. Bisa juga pakai tanda kutip ganda. Seperti itu ya. Bisa juga. Kenapa ini? Nah, di sini ada John Doe dan John Doe. Tapi yang berbeda itu adalah tanda petiknya. Ya. Tanda kutipnya ya. Tanda kutipnya. Atau double quote and single quote. Itu yang membedakan. Kemudian JavaScript variable. Di programming, katanya, kita copy dulu. Dalam bahasa pemrograman, variabel digunakan untuk menyimpan nilai data. Oke, variabel untuk menyimpan nilai data. Oke. JavaScript menggunakan kata kunci var, let, dan const untuk mendeklarasikan variabel. Oke, untuk melakukan deklarasinya itu ya. Belum lagi inisialisasinya beda. JavaScript menggunakan kata kunci var, let, dan const untuk mendeklarasikan variabel. Ya, betul. Untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian tanda sama dengan ya, tanda sama dengan digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Misalkan yang kayak gini ya. Ini kan X ya, tanda sama dengan. Baru tanda sama dengan ini maksudnya kayak gini. Kalau kita bahasakan X akan kita berikan nilai 5. Variabel X akan kita berikan dengan nilai 5. Itu kalau kita bahasakan sih. Ya. Itu dalam bahasa gua. Kalau misalkan kalian pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Dalam contoh ini, X didefinisikan sebagai variabel, kemudian X diberikan nilai 6. Ya, sama kayak gua tadi ya. Let X misalkan. Kemudian variabel X sama dengan 6. Oke. Kemudian JavaScript operator. Ada JavaScript operator. JavaScript operator. JavaScript menggunakan operator aritmatika plus, min, kali. Kali itu pakai tanda bintang ya. Kalau di program pakai tanda bintang dan juga slash atau garis miring untuk menghitung nilai pembagian ya itu ya kalau garis miring itu. Jika misalkan 5 tambah 6 dikali 10 gitu. Jadi jadinya kayak mana hasilnya? Kalau misalkan kita matematikakan. Kalau untuk aritmatika berarti nggak usah kita pakai nggak usah pakai itu. Coba kita tes aritmatika operator, sama aja. 5 ditambah 6 dikali 10. Oke.
Jadi 5 ditambah 6, pakai anu aja, pakai kurung. 5, variabel aja ya. Berarti X ditambah Y. Atau kita tulis di sini Z aja. Karena di sini kan sudah ada anunya, sudah ada apa namanya? Z itu memiliki nilai hasil untuk 5 ditambah 6 atau X ditambah Y. Kemudian kita kalikan dengan X. Berarti 5 ditambah 6, 11 dikali 5. Maka hasilnya apa nih? Hasilnya CSS, JS. Maka hasilnya kalau kita open with Google Chrome 55. Ya benar ya. Kita hasilkan dulu di dalamnya. Ya, ini hasil. Z itu berarti hasil antara X ditambah Y ya. X ditambah Y. X ditambah Y berarti 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11 ya. Kalau dikalikan 5, 11 dikalikan 5, dikalikan X ya. X itu 5 ya nilainya ya. Value-nya 5. Berarti 11 kalau dikali dengan 5 berarti hasilnya 55. Benar ya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian udah operator kita tahu ya, JavaScript operator kita tahu. Kemudian JavaScript uses apa ini? JavaScript menggunakan operator penugasan sama dengan untuk menetapkan nilai ke variabel. Untuk menetapkan nilai ke variabel. Jadi gimana? Kayak gini ya. Misalkan kita punya variabel X. Ini let ini kita artikan anu ya, misalkan ya. Misalkan kita artikan begitu aja. Karena kita belum tahu juga maksud dari let ini untuk apa. Yang namanya kita baru belajar. Kalau yang sudah hebat ya nggak usah nonton. Kalau menonton komen bilang maksudnya let itu anu bang, kayak gini ya. Let ya misalkan kita rencananya kita bisa bilang let itu rencananya. Rencananya kita akan membuat variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kita tutup nih pakai apa namanya? Titik koma, apa? Gue lupa apa namanya? Semicolons ya, semicolons. X sama dengan 5, memiliki value 5 atau nilai 5. Y memiliki nilai 6 ya. Jangan lupa itu penting semicolons kita pakai. Oke, udah ya, sama dengan itu penting. Kemudian JavaScript expressions. Ekspresinya JavaScript berarti ini maksudnya. Nah, ekspresi adalah kombinasi nilai variabel dan operator yang menghitung ke suatu nilai. Jadi ini kayak mana ya? Permisalannya nih kalau misalkan kita lihat 5 dikali 10 ya permisalannya. Oh, nilai variabel dan operator yang menghitung ke suatu nilai. Ekspresi adalah kombinasi nilai. Kombinasi nilai, variabel, dan operator yang menghitung ke suatu nilai. Oke, seperti yang ini ya. Oke, yang kita tahu operator tadi apa? Operator itu aritmatikanya ya, aritmatika JavaScript. Plus, min, kali, bagi. Kemudian perhitungan itu disebut evaluasi. Misalkan 5 dikali 10 dikali, menjadi apa, dievaluasi menjadi 50. Oh, dievaluasi menjadi 50. Hasil maksudnya ya. Misalkan 5 dikali 10 dievaluasi menjadi 50. Seperti itu. Evaluasi atau hasilnya 50. Oke, 5 dikali 10, 50. Nah, kemudian expression can also contain variable values. Kalau kita paste, lihat ya. Ekspresi juga dapat berisi nilai variabel. Oke.
Ekspresi juga bisa memasukkan nilai variabel. Bisa berisi nilai variabel. Kita misalkan ekspresi dasarnya itu angka-angka, tapi kita juga bisa masukkan variabel. Nah, kalau kita begini, kayak mana? Z misalkan dikali 10 atau X ditambah Y. Nah, X ditambah Y dikali 10. Kalau kita lihat hasilnya 110. Ya, berhasil kita untuk menghitung. Jadi ekspresinya itu bisa digabungin, bisa dicampur ya. Antara bentuk variabel dan juga langsung ke angka. Sama aja kayak matematika ya. The values of various type such as number and string. Nilai dapat dari berbagai jenis seperti angka dan string. Misalkan John tambah Do, dievaluasi menjadi John Doe. Ya bisa. Jadi kayak gini codingannya nih, ya. Kalau kita ekspresikan, ini namanya JavaScript expressions, ya. Namanya JavaScript expression ya. Seperti ini. Kita itu menggabungkan sesuatu gitu loh, ya. Kalau yang dasarnya seperti angka, misalkan 10 dikali 10 itu. Kalau ini apa namanya? Tulisan yang spasinya itu ada, tapi ingin digabung gitu loh. Yang berbeda ingin digabung. John, Joe. Nanti ini hasilnya ini bakal John dan Doe kayak gini. John Doe. Kalau misalkan ini kan dipisah nih antara tulisan dan juga antara huruf dan juga huruf digabung. Jadi seperti itu ya. Kemudian JavaScript keywords. JavaScript keywords seperti apa? Kita baca dulu artinya. Kata kunci JavaScript. Oke, kata kuncinya JavaScript. Kita copy. Ya, kata kuncinya JavaScript. Kata kunci JavaScript digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Jadi mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let memberitahu browser untuk membuat variabel. Nah, var juga bisa ya. Let var juga bisa. Nah, misalkan ini menggunakan var. Tadi let ya. Kalau ini var nih. Kata kunci var juga memberitahu browser untuk membuat variabel. Jadi let dan juga var itu kita bisa gunakan. Oke, mantap. Kalau kita lihat di sini kan ini pakai let. Kalau kita pakai var juga bisa. Nah, kalau kita misalkan kita buka, kita refresh, sama hasilnya 110 juga, ya. Pakai let dan juga var sama aja hasilnya. Oke, udah ya. Kemudian kita lihat in this example. Oke, kita buka lagi Google Translate, kita paste, kita lihat dalam contoh ini menggunakan var atau let akan menghasilkan hasil yang sama. Anda akan belajar lebih banyak tentang var dan biarkan nanti dalam tutorial ini. Oke. JavaScript comments. Kita lihat JavaScript comments. Nah, komentar JavaScript. Oke, komentar JavaScript itu seperti apa nih? Kayak gini ya, slash. Itu adalah komentar JavaScript garis miring 2 kali, kemudian I will be executed. Itu sama dengan komentar ya, komentarnya JavaScript. Dan itu tidak akan terbaca dan tidak akan tertampil di browser. Yang harus kita tahu, misalkan di sini ada apa namanya? Slash, misalkan ini adalah variabel. Masukin. Tulisannya itu nggak bakal tampil. Nah, nggak bakal tampil kan. Itulah gunanya komen itu untuk membuat rapi. Ya, untuk membuat rapi dan supaya seorang programmer yang ngoding itu bisa gampang gitu mengetahui, oh aku bikinnya di bagian ini, aku bikin ini, biasanya itu begitu ya. Aku bikin ini,
Di bagian ini aku bikin ini. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang komentar di bab selanjutnya. Oke, ada bab 9, ada bab comments, ya, ada bab variable, let, cons, operators, arithmetic. Seperti ini. JavaScript identifier. JavaScript identifier. Identifikasi JavaScript ini mungkin. Pengidentifikasi JavaScript. Oke. Identifier adalah nama. Oke. Identifier adalah nama. Dalam JavaScript pengidentifikasian digunakan untuk memberi nama variabel dan kata kunci dan fungsi dan label. Aturan untuk nama resmi hampir sama di sebagian besar bahasa pemrograman. Aturan untuk nama resmi hampir sama di sebagian nama besar, ya. Dalam JavaScript karakter pertama harus berupa huruf. Oke, berupa huruf, ya, atau garis bawah seperti ini. Ya, seperti ini, garis bawah. Atau tanda dolar seperti itu. Biasanya dolar tuh kayak gimana ya? Dolar tuh kalau untuk angular itu nama penamaan angular, ya. Karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar. Ya. Artikan ini alertnya. Angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama, ya. Tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama. Dengan cara ini JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka. Untuk mengidentifikasi angka, JavaScript mudah untuk mengidentifikasi angka. Oke. Case sensitive. JavaScript is case sensitive. Paste. JavaScript peka huruf besar kecil. Jadi hati-hati ya sama huruf besar huruf kecil itu, jangan sampai salah. Kemudian semua pengidentifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar kecil. Variabel last name dan last name adalah dua variabel yang berbeda. Hati-hati ya. Last name yang sini n-nya besar, ya. Last name yang ini adalah variabel dengan huruf kecil. Variabelnya berbeda. Begitupun PHP juga, ya. PHP juga sama nih kayak gini. Kemudian last name dan last name. Di sini kita bikin dua variabel, ya. Kita bikin dua variabel. Kita tadi kasuskan. Misalkan di sini let var aja lah, ya. Last name, misalkan ini huruf kecil semua. Kemudian yang kedua itu last name. Oke. Ini X adalah last name. Kemudian yang Y ini last name juga. Oke. Last name yang pakai huruf kecil, last name yang N-nya besar. Kemudian di sini last name, di Y-nya pun last name, tapi pakai N yang besar. Kemudian dikali 10. Coba. Kalau misalkan kita refresh, hasilnya nggak ada bedanya, ya. Karena last name itu kita jadikan variabel. Itu sensitif sekali itu, ya. Ini kemungkinan di sintaks ini peringatan aja, kita belajar tentang sintaks, jangan sampai ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil, ya. Jangan sampai besar hurufnya itu ada kesalahan. Misalnya, ya, kita sama-sama variabelnya X, tapi yang satunya itu pakai X yang besar. Ya, pakai X yang besar. Oke, last name yang variabel ini kita pakai X kecil yang pertama yang untuk nilai 5. Oke, kemudian yang last name yang kedua itu kita pakai X yang besar. Jadi sini X kecil dan juga X besar. Di Z-nya pun X kecil dan juga X besar. Save. Kalau kita coba refresh, sama hasilnya 110, ya. Jangan sampai itu membuat kesalahan. Jangan sampai kalian membuat kesalahan dengan itu, ya. Jangan sampai ada perbedaan antara huruf besar dan juga huruf kecil. Jangan sampai jangan sampai di variabel kayak seperti penamaan variabel itu ada kesalahan seperti huruf besar, huruf kecilnya, ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian JavaScript and camel case.
Kasus JavaScript dan unta. Camel, unta. Kok ada unta di sini? Masuk unta. Secara historis, programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Beberapa kata menjadi satu nama variabel. Hypens beberapa kata menjadi satu nama variabel. Ya. Tanda hubung, nama depan, nama belakang, Mastercard antar kota. Tanda hubung, first name, ya. First name itu menggunakan tanda hubung, garis apa namanya? Apa yang kayak underscore itu apa namanya? Lupa gua. Kemudian last name juga, pokoknya ada apanya garis-garisnya gitu loh, antar kota, intercity. Kemudian hyphens are not allowed in JavaScript. They bla 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 bla. Oke. Tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript, mereka dicadangkan untuk pengurangan. Oke. Jadi seperti itu ya. Dicadangkan untuk pengurangan. Ya, dicadangkan sebagai pengurangan itu aritmatikanya itu loh, ya. Jadi tanda hubung seperti last name misalkan, last name atau apalagi intercity, ya. Intercity antar kota, ya. Antar baru garis kota. Itu berpengaruh karena itu sebagai aritmatika, pengurangan ya. Kalau misalkan kita tulis menggunakan itu, berabe dah itu salah ya. Hitungannya salah. Oke, lanjut lah. Underscore. Ada underscore. Ada first name, last name, Mastercard, intercity. Jadi apa permasalahannya ini ya? Underscore. Kemudian upper camel case atau Pascal case Pascal. Kasus unta. Kasus Pascal. First name, last name, Mastercard, intercity. Lower camel case. Casing unta bawah. Pemrograman JavaScript cenderung menggunakan huruf besar unta yang dimulai dengan huruf kecil. Iya, benar sekali. Di contohnya ini first name dimulai huruf kecil dan dihubungkan dengan besar. Namanya huruf besar. Last, kemudian name ya. N-nya itu besar. Ya, menggunakan huruf besar unta yang dimulai dengan huruf kecil. Dan contohnya first name, last name, Mastercard, intercity. First name, N-nya yang besar. Last name, N-nya yang besar. Mastercard, C-nya yang besar. Intercity, C-nya yang besar. Ya. JavaScript karakter set. JavaScript karakter set. Set karakter JavaScript. Oke. JavaScript menggunakan set karakter encode. Encode mencakup hampir semua karakter tanda baca dan simbol di dunia. Untuk melihat lebih dekat, silakan pelajari referensi encode lengkap kami. HTML encode UTF-8 reference. Ini di HTML ya? Nah, pokoknya lanjutin aja ya. Sudah tadi, sekarang comments. Single comments. Comments kita tahu ya. Multi-line. Misalkan kita pengen bikinnya itu sampai beberapa, comments-nya banyak juga ya JavaScript-nya. Using comments preferred executions. Example. Oke. Jadi ada dua. Dari sini gue bisa simpulin ya untuk comments ini, karena gue tahu kegunaan komen.
Komennya JavaScript itu ada yang seperti ini ya. Ini hanya untuk satu baris aja. Kalau misalkan di baris lain kita ingin buat komen lagi, kita harus buat lagi ya. Kalau misalkan inginnya sekalian, kita maunya sekalian, misalkan kita ingin kita bikin komennya sekalian, itu langsung kayak gini ya. Dan ini pun semuanya terpengaruh ya oleh JavaScript, semua kode JavaScript-nya. Kecuali kita tutup. Kalau kita tutup, nah ya, kalau kita tutup pakai bintang dulu baru garis. Kalau buka, kita garis miring dulu baru kasih bintang. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita hapus penutupnya nih, semua kode JavaScript-nya ikut kena komen ya, dan tidak akan bekerja, tidak akan berpengaruh kode-kodenya itu oleh kode JavaScript. Tidak akan tampil lah program JavaScript-nya, tidak akan bekerja sama sekali. Kecuali kita tutup pakai bintang dan garis miring. Oke, ada dua ya. Kalau misalkan garis miring aja, itu hanya untuk satu baris. Kalau misalkan kita pakai garis miring kemudian bintang, itu semua baris dari atas ke bawah itu kena ya. Dari mulai dari mulai komennya dibuat sampai bawahnya itu terkena semua ya untuk kode JavaScript-nya. Kalau HTML nggak kena juga, nggak kena komennya. Dikarenakan apa? Dikarenakan komen dikarenakan ininya kita bikinnya itu untuk beberapa baris, kita bikin komennya itu untuk beberapa baris ya. Komentarnya untuk beberapa baris. Nih, yang garis miring dan juga tanda bintang seperti itu. Oke. Sekarang udah tahu ya. Intinya kita bisa simpulkan kalau garis miring 2 kali itu untuk membuat komentar pada satu baris. Kalau misalkan kita ingin membuat komen untuk beberapa baris, kita bikin dulu pembukanya garis, kemudian tambah bintang. Oke. Dan semua kode JavaScript-nya terkena oleh komen dan tidak akan berjalan di browser kita. Tidak akan berjalan programnya, tidak akan bekerja sama sekali ya. Oke. Jadi seperti itu aja. Oke. Ada dua di sini. Nah, jadi kalau gua simpulin di sini ada single line comments. Single line kita artikan dari kata single ya. Single itu berarti satu ya. Single itu berarti satu atau sendiri ya. Single line. Baris sendiri ya. Baris yang sendiri atau satu baris hanya untuk dikhususkan satu baris menggunakan slash atau garis miring 2 kali ya. Untuk satu baris aja, dan baris keduanya tidak akan terpengaruh oleh JavaScript. Kemudian multi-line comments. Multi-line comments itu diperuntukkan untuk beberapa baris ya. Diperuntukkan untuk beberapa baris. Misalkan kita bikin kata-kata banyak, misalkan lorem aja lah ya. Misalkan lorem ini kan banyak juga ya. Misalkan contohnya tagp, misalkan aku bikin tagp lagi, kemudian lorem. Jangan lupa tambahin script di depannya. TypeScript karena kita di sini akan bikin JavaScript-nya. Oke. Kemudian tutup pakai TypeScript. Oke. Script tagp dan tagp. Nah. Oh, gue salah. Harusnya script di depan. Oke. Harusnya script di depan. Nih, misalkan pakai TypeScript aja lah. Terlalu banyak cincong, Jo. Oke. Udah begini. Nah, kita pengen bikin tulisan paragraf lorem ini, kita pengen bikin komen ya, jadiin komen. Semua barisnya tuh pokoknya harus kena tuh. Pakai ini. Nah. Jadi semua barisnya kena tuh.
Ya, satu barisan tuh pokoknya jadi komen. Kalau cuma satu baris, pengennya satu baris aja. Nah, yang lorem, tulisan lorem sampai dengan EU smooth itu kena. Pokoknya kita tahu lah ada dua ya. Ada single line comments dan juga ada multi line comments. Ya, multi line itu untuk beberapa baris dijadikan komen. Kalau single comment hanya untuk satu. Ya. Satu baris saja dijadiin komennya. Kemudian variables. Nggak apa-apa lah panjang-panjang ya. Nggak ada yang ngatur juga. Oke, kita jadi ini. Kita baca juga. Kita artiin ya. Ada tiga cara untuk mendeklarasikan variabel JavaScript ya. Menggunakan var, menggunakan let, menggunakan konstanta. Bab ini menggunakan var ya. Bab ini menggunakan var. Kata kunci let dan const dijelaskan di bab selanjutnya. Oke, kita bakal belajar tentang var. Kita bakal belajar tentang var yang menggunakan var ya untuk pembuatan variabel, pendeklarasian variabel itu menggunakan var ya. Kalau di materi tentang variabel, kecuali nanti ketika masuk ke JS let, JS const, JS operators dan aritmatik dan lain-lain sebagainya. Oke. Variables pertama, variables sini. Kita baca dulu variables. Copy. Kita baca dulu apa itu variables. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data atau nilai. Oke, ya seperti value-nya X sama dengan 5, X sama dengan 6, bla 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 bla. Oke. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data nilai. Dalam contoh ini X, Y, dan Z adalah variabel dideklarasikan menggunakan dengan kata kunci var. Oke, dideklarasikan dengan kata kunci var. Jadi seperti itu ya. Nih, kalau di sini var X, var Y, var Z. Jadi satu-satu. Kagak kayak tadi ya. Var X, Y, Z itu dalam satu baris. Enggak kayak gini maksud gue ya. Hapus dulu yang ini. Nah, kalau ini kan var, misalkan. Ini kan var, nih. Var X, kita rubah dulu. Y. Sini ada X, Y, Z. Kita bikinnya satu. Var, bahwa kita akan membuat variabel nih rencananya ya. Kita kalau dibahasakan itu, kita akan membuat beberapa variabel dengan nama X, Y, Z katanya. X sama dengan 5, Y memiliki nilai 6, Z memiliki nilai hasil antara penjumlahan X dan Y. Ya, seperti itu. X ditambah Y. Seperti itu. Tapi di sini, untuk ini example di sini, dia itu dibuatnya satu-satu ya. Ya, kalau mau dibilang kita belajarnya ngulang lagi lah ya. Ngulang lagi. Tapi ini hapus. Jadi masing-masing kita berikan var satu persatu. Masing-masing variabelnya kita tambahin var. Biar apa? Biar edun ya. Kita baca dulu. Nah, sini ya. Masing-masing variabel itu diberikan kata kunci var. Yang berarti nanti dia akan membuat sebuah variabel. Ini JavaScript. Kita pakai inner HTML ya. Kita pakai inner HTML. The value of Z is Z hasilnya. Kita langsung aja lah. X tambah Y gitu. Dikali 10. Oke. Sama aja hasilnya. Sama aja nanti hasilnya. Sama. Tuh, sama ya. Ada bedanya. Oke. Udah. Itu dikarenakan ini apa namanya? Kalau kita bikin itu kalau orang-orang bilang itu terlalu boros ya, terlalu makan banyak tempat. Jadi makanya yang di tutorial sebelumnya itu bilang lebih baik kita bahasakannya seperti ini aja. Rencananya saya akan membuat variabel X, Y, dan Z. Nah, supaya apa namanya? Supaya jelas lah, supaya nggak terlalu boros tempat. Kalau dibahasakan, rencananya saya ingin membuat variabel X dengan nilai 5. Kemudian yang kedua, rencananya saya ingin, ya terlalu boros kata lah ya. Terlalu boros penulisan juga. Lebih baik kita satu kali aja kita bilang. Kita sebutnya satu kali aja.
Kita sebutnya satu kali aja, lebih baik kayak gini. Rencananya saya ingin membuat variabel X, Y, dan Z. Dengan variabel X yang memiliki nilai 5, variabel Y memiliki nilai 6, variabel Z memiliki nilai hasil antara X ditambah Y. Seperti itu. Supaya nggak boros tempat aja ya. From the example above, ya, tuh. X memiliki nilai 5, Y memiliki nilai 6, Z itu adalah hasil dari X ditambah Y, atau 5 ditambah 6. Oke. Kemudian, much like algebra. Apa ini? Mirip aljabar. Oke, mirip aljabar. Dalam contoh ini, price 1, price 2, and price, ya, and total. Totalnya itu adalah price 1 dan price 2. Price 1 dan price 2. Sama aja ya. Tinggal ininya dirubah nih variabelnya. Nggak perlu hanya satu kata, nggak perlu satu huruf, ya, nggak perlu satu huruf. Kita bisa bikin beberapa huruf, ya. Ini coba var ini kodenya kita hapus aja yang ini. Variabel deklarasi variabel kita hapus. Kita bikinnya itu per bagian. Var misalkan. Varnya apa? Varnya price 1 sama dengan 5. Var price 2 sama dengan 6. Kemudian variabel. Kemudian saya memiliki variabel total yang akan menjumlahkan price 1 ditambah price 2. Ini hapus nih. Document.get elements by ID. Kita rencananya tampilinnya di ID. Apa namanya? Di ID demo ya, yang ada di tag P. Inner HTML sama dengan total. Sama dengan total itu sudah. Kita nggak perlu melakukan pertambahan lagi. 5 tambah 6, 11. Ya. Karena total di variabel total itu menentukan hasil antara price 1 dan price 2. Yang berarti 5 ditambah 6. 11 hasilnya ya. Benar. Oke. In programming, just like algebra, bla 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 bla, kita artikan. Dalam pemrograman seperti aljabar, kami menggunakan variabel seperti harga 1 untuk menyimpan nilai. Ya. Nah, ya. Dalam pemrograman seperti aljabar, kita menggunakan variabel dalam ekspresi total sama dengan price 1 and price 2 plus price 2. Ya. Dari contoh di atas, Anda dapat menghitung total menjadi 11. Ya, benar sekali ya. Oke, JavaScript variable containers for storing data values. Apa ini ya? Variabel JavaScript adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Ya, benar sekali. Menyimpan nilai data. Kemudian JavaScript identifiers. Identifikasi JavaScript, mengidentifikasi JavaScript ya. Kita baca sampai dari atas sampai bawah nih. Atau dari sini sampai sini aja. Kita satu-satu. Oke, semua variabel JavaScript harus diidentifikasi dengan nama unik. Ya. Nama-nama unik ini disebut pengidentifikasi. Ya, benar sekali. Pengidentifikasi dapat berupa pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih berarti ini namanya identifikasi ya. Pengidentifikasi ini namanya. Pengidentifikasi atau apa namanya? Identifiers namanya ya, identifiers. Kita itu bisa menggunakan nama unik seperti X variabel ya. Jadi kalau disebut itu variabel variabel X, variabel Y, variabel Z dan lain-lain. Atau nama yang lebih deskriptif, usia, jumlah, volume, total ya. Seperti itu ya. Kita bisa juga kalau yang variabel X dan variabel Y itu hanya sebagai penyebut aja, sebagai untuk yang kita sebut-sebut aja ya. Kalau misalkan kita pakai variabelnya itu pakai usia langsung kata-kata gitu ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Usia, jumlah, volume, total. Kemudian aturan umum untuk membangun nama variabel. Aturannya nih ada untuk membuat nama variabel. Ada beberapa ya. Nah, ini aturannya ya.
Ya, aturan yang pertama, nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Oke, dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf, nama juga dapat dimulai dengan dolar dan garis bawah, tapi kami tidak akan menggunakan dalam tutorial ini yang apakah huruf besar atau kecil, Y dan Y besar. Oke. Kita bisa menggunakan Y yang seperti yang gua bikin tadi ya, yang X kecil dan X besar ya, seperti yang tadi di video awal tadi. Nama variabel yang berbeda, kata-kata yang dicadangkan seperti kata kunci JavaScript tidak dapat digunakan sebagai nama. Seperti kata kunci JavaScript itu apa? Keywordnya. Ya, var, kemudian let, kemudian dan lain-lain. Itu tidak bisa dijadikan nama variabel. Nah, dia akan jadinya biru seperti ini, yang berarti itu adalah salah satu keyword daripada JavaScript. Oke, kemudian JavaScript identifier are sensitif. Ya, ini peringatan ya, di alertnya peringatan, kita kasih lihat. Artinya apa? Identifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar kecil ya, seperti yang tadi gue bilang ya. Oke, ada assignment operator, Kita lihat artinya apa? Operator penugasan. Oke, operator penugasan seperti apa operator penugasannya? Operator penugasan. Paste. Dalam JavaScript tanda sama dengan adalah operator tugas, bukan operator sama dengan. Oke. Bukan operator sama dengan, itu adalah tugas. Ditugaskan untuk apa? Ditugaskan untuk membuat sebuah nilai variabel ya, sebuah nilai variabel. Misalkan sama dengan itu ditugaskan ya. Ditugaskan untuk membuat sebuah nilai ya. Nilai atau hasil ya, bisa juga. Hasilnya pun itu sama dengan value ya. Value hasil atau nilai hasilnya berapa. Kita sebutnya ini value, kita sebutnya ini sebagai tugas, ditugaskan untuk membuat nilai ya, untuk membuat sebuah value atau nilai. Jadi sama dengan ditugaskan untuk membuat value atau nilai antara hasil penambahan price 1 dan price 2. Oke. Kemudian ini berbeda dengan aljabar berikut. Ini tidak masuk akal dalam aljabar. Oke, ini tidak masuk akal dalam aljabar nih. X sama dengan X ditambah 5. Di JavaScript tapi bisa dijalanin ya. Meskipun itu bukan termasuk ke dalam aljabar, tapi itu bisa dijalanin ya. X ditambah 5. Ini berbeda dalam aljabar berikut, ini tidak masuk akal dalam aljabar. Not make sense in algebra. Algebra, gue nyebutnya algebra, sorry ya. Gue belum bisa terlalu bahasa Inggris cuy. Apa-apa. X sama dengan X ditambah 5. Misalkan, nah ini X sama dengan X ditambah 5. Ini aljabar cuy. X sama dengan X tambah 5 itu malah aljabar. Kalau di JavaScript nggak bisa jalan nih. Ya, nggak bisa jalan. Sudah kelihatan nih ya. Masa variabel X ditugaskan untuk menampilkan hasil dari variabel X ditambah 5. Sedangkan variabel X-nya aja nggak ada gitu. Sedangkan variabel X-nya aja ini. Masa ini akan membuat ini, akan menampilkan ini? Ya nggak bisa lah ya. Salah itu malahan. Malahan apa nih errornya? Gue penasaran nih mau lihat errornya gimana nih. Kan di sini kan X sama dengan X ditambah 5. Oke, mana ya? Ibaratkan X ini adalah price 1. Price 1 ini adalah X ya. Price 1 itu adalah X. Kemudian atau inilah price 1 ini kita rubah jadi total. Total nggak bisa, men. Nggak bisa, sudah kelihatan. Kalau kita jalanin error cuy. Error malah nanti. NaN nggak jelas. Nggak bisa. Tapi di JavaScript bisa jalan loh. Tahu aja hasilnya. Nggak masuk akal sih dalam aljabar ini. Kalau X sama dengan X-nya itu, kan ini kan variabel X. Sama dengan hasil dari variabel X ditambah 5. Sedangkan variabel X-nya adalah
X ditambah 5. Nggak masuk akal emang. Ya, lanjut. Daripada bingung kan. Baik, kita lanjut. Namun dalam JavaScript ini sangat masuk akal, yang memberikan nilai X ditambah 5 ke X. Ya, JavaScript itu kalau gua kan nyamainnya kayak matematika kan kemarin kan. Tadi itu kayak gua samain kayak matematika. Jadi nggak dapat hasilnya. Malah NaN yang muncul kan. Ia akan memberikan nilai X ditambah 5 ke X. Ini menghitung nilai X ditambah 5 dan memasukkan hasilnya ke dalam X. Nah, ini menghitung nilai X ditambah 5. Ya, X ditambah 5 hasilnya apa? Dan memasukkan hasilnya ke dalam X. Hasil antara X ditambah 5 itu apa? Nilai X bertambah 5. Makanya di sini nggak ada anunya, cuy, nggak ada jalanannya. The equal operator sama dengan ditulis seperti sama dengan dalam JavaScript 2 kali. Ini tentang variabel-variabelannya. Gue rasa mungkin expert deh kita untuk. Ya, cuman gue belum coba yang dolarnya. Gue belum coba yang dolar nih. Gimana sih yang dolar? JavaScript arithmetic. JavaScript tipe data. Tipe data JavaScript. Ya. Coba apa ini tipe data JavaScript? Variabel JavaScript dapat menampung angka seperti 100 dan nilai teks seperti John Doe. Oke. Dalam pemrograman nilai teks tersebut string text ya, string text. JavaScript dapat menangani banyak jenis data, tetapi untuk saat ini pikirkan saja angka dan string. Kita pikirkan saja angka dan string. String ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Ya, tanda kutip ganda atau tunggal. Angka ditulis tanpa tanda kutip. Tuh, makanya tadi gue masukin untuk hasil, gue nggak bakal nulis dalam. Gue bakal kalau kita kasih tanda quote itu pasti yang tulis pasti yang muncul itu yang gue kasih tanda quote itu. Kalau misalkan gue kagak kasih tanda quote, misalkan itu yang muncul adalah hasilnya, ya. Atau kalau misalkan kita tampilin di browser itu kagak tampil, dia kosong ya, blank, jadi kagak tertampil tulisannya. Kecuali kita sudah membuat nilai, ya, kita sudah membuat value pada variabel-variabel gitu, kemudian kita hitung ya, kita tulis menggunakan huruf aja, menggunakan nama variabelnya untuk inner HTML, maka yang akan muncul itu adalah hasilnya. Seperti itu ya. Angka ditulis tanda kutip. Oke, untuk huruf kita itu gunakan tanda kutip, sedangkan untuk angka ya, untuk angka pada inner HTML-nya kita tulis menggunakan tanda kutip. Nah, seperti itu ya. Jika Anda memasukkan angka dalam tanda kutip ya, itu akan diberlakukan sebagai string text. Oke. Diberlakukan sebagai string text dan nanti akan dimunculkan gitu tulisannya. 5 ya. Dianggap sebagai string text dan tidak akan dan tidak akan dijumlahkan, tidak akan dihitung. Variabel, misalkan variabel P, misalkan. Coba kita tes. Script JavaScript var p sama dengan 3.14. Kemudian kita bikin variabel lagi, person sama dengan John Doe. Jangan lupa kasih
semicolons atau titik koma, kemudian var answer sama dengan yes. Oh ya, kita pakainya tanda petik 1. Ini sebagai pembedanya aja ya, tapi nanti yang dihasilkan tetap sama yang muncul nanti. Oke, yes, I am. Kemudian go comment get elements. By tag name ini hapus, jadi by ID. Oke, ID-nya apa? ID-nya adalah demo. Ya, ID-nya adalah demo yang ini. Sampai salah ya. Salah diartikan nanti omongan gua. Sama dengan P ditambah. Wah, kemudian untuk HTML-nya kita kan mau bikin BL nih. Mau bikin tag BL. Jadi nanti dia akan ke bawah nanti. Ya. Person plus person plus answer. Oke. Tutup pakai titik koma. Kalau gua jalanin, oke. Yang muncul itu satu-satu, masing-masing hasil daripada satu variabel. Yang ini ya. var p. Untuk variabel p 3,14. Untuk variabel person, John, ya, person itu orangnya ya. Kemudian untuk jawaban daripada John ini, yes, I am. Variabel-variabel per variabel ya apa ditampilkan. Jadi untuk variabel per p, variabel p, maka yang akan tampil itu ini. Kalau misalkan kita kasih tanda kurung apa tanda ini petik misalkan ya. Tanda petik untuk p-nya, maka yang tampil itu tulisan p, bukan tulisan 3,14, tapi p. Maka dari itu kalau misalkan kita ingin menampilkan apa yang ada di dalam variabel, kita harus tulisnya itu tanpa menggunakan tanda petik ya. Tanda petik atau itu apa namanya tuh single quote atau double quote atau quote aja. Oke. Udah ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Sekarang deklarasinya ya. Declaring atau creating JavaScript variables. Google Translate gitu ya. Nah, mendeklarasikan atau membuat variabel JavaScript. Oke, kita deklarasikan ya. Kita belajar deklarasinya. Copy, kemudian kita paste. Membuat variabel dalam JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Oke, waktu kita pembuatan variabel ini var p, var person, var answer, ini adalah pembuatan variabelnya ya, proses pembuatan atau penamaan variabel. Person ini adalah nama variabelnya, kemudian isi atau nilai daripada variabel itu adalah John Doe. Oke, ya. Kemudian JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Anda mendeklarasikan variabel JavaScript dengan kata kunci var. Ya, benar sekali ya, kita mendeklarasikannya itu per variabel itu menggunakan var. Masing-masing variabel itu kita menggunakan var. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk var char name seperti ini. Tapi nggak ada di sini untuk untuk melihat dari kasusnya. Kita copy lagi, kita pastekan. Setelah deklarasi variabel tidak memiliki nilai. Oke, setelah kita deklarasikan variabel tidak memiliki nilai secara teks memiliki nilai undefinite. Oke, karena tidak memiliki nilai ya. Setelah deklarasi itu tidak memiliki nilai. Untuk menetapkan nilai variabel digunakan tanda sama dengan. Nah, menggunakan tanda sama dengan. Misalkan car name ya. Variabel car name itu Volvo ya. Misalkan kita cuma tulis variabel car name doang, ya kagak bisa tampil gitu ya. Undefinite malahan hasilnya ya. Memiliki nilai undefinite. Oke. Maka dari itu kita itu menambahkan sama dengan kemudian menggunakan tanda kutip ya untuk memuat nilai atau value daripada car name ini. Daripada car name ini, misalkan car name-nya itu adalah berupa angka, kita tetap perlu menggunakan tanda kutip ini ya, tidak perlu menggunakan tanda kutip atau quote, tidak perlu menggunakan quote ya. Misalkan kita ingin melakukan penjumlahan, jika kita hanya ingin menampilkan variabelnya aja tanpa menggunakan ingin menampilkan angkanya aja, kita itu bisa menggunakan ini agar dibaca sebagai menggunakan
quote untuk ditampilkan sebagai huruf. Oke, mantap sekali. Oke. Untuk menetapkan nilai ke variabel, gunakan tanda sama dengan. Gunakan tanda sama dengan ya. Nah, itu kita pakai sama dengan ya, person sama dengan. Kalau misalkan kita hapus nih sama dengan ini sama isinya sama nilainya, maka yang tampil di person itu apa? Yang tampil di person itu apa? Kalau kita refresh, undefinite, seperti yang kita bilang tadi, undefinite di sini malah undefinite, tidak dapat dicari ya, karena variabel kosong. Oke, itu perlunya variabel ya. Udah, baru kita lanjut lagi. Ini penulisannya kayak gini. Oke, kita sudah pelajari semua dari kemarin. One statement many variables ya. One statement many variables. Bisa nggak? Bisa nih kayaknya kita bikinnya dalam satu baris gini ya. Coba deh kita tes. Bisa nggak ya? Kita bikinnya satu gitu. Kan pakai koma baru karnem baru bla 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 bla. Bisa nggak ya? Person sama dengan Johandi. Answer. Answernya apa tadi ya? Sembarangan aja lah. Oke, sudah. Kita bikin sebaris bisa. Wah, tetap bisa nih. Kita bikin sebaris. Ya, supaya nggak usah bikin tulis var. Ya, bisa namanya one statement many variables. One statement many variables. One statement many variables. Satu pernyataan banyak variables. Nah, pernyataan var berarti dalam satu pernyataan bahwa kita akan membuat variabel, kita bisa memuat banyak variabel tanpa harus membuat pernyataan variabel baru. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lari lagi ke bawah, nah kalau kita bikinnya kayak gini bisa nggak? Bisa ya. Karena apa? Karena ini nggak pakai semikolon atau titik koma, tapi ini menggunakan koma yang berarti kita akan membuat variabel secara berlanjut. Gak apa-apa ya. Value sama dengan undefinite. Dikarenakan apa? Undefinite nggak berarti tidak dapat dicari. Dalam program komputer, variabel sering dideklarasikan tanpa nilai. Ya, variabel sering dideklarasikan tanpa nilai. Nilai dapat berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian seperti input pengguna. Ya. Oke. Variabel yang dideklarasikan tanpa nilai akan memiliki nilai yang tidak terdefinisi. Variabel yang dideklarasikan tanpa memiliki nilai, tanpa nilai akan memiliki nilai yang tidak terdefinisi. Paling kayak mana yang ngomongnya? Variabel yang dideklarasikan tanpa nilai, ya. Variabel yang dideklarasikan tanpa nilai akan memiliki nilai yang tidak terdefinisi. Ya, benar sekali ya. Kalau misalkan kita nggak kasih sama dengan berapa value-nya, sama dengan apa, sama dengan berapa, itu tidak akan terdefinisi dan tidak akan terbaca. Hasilnya adalah undefinite, seperti yang saya coba tadi pertama. Oke, variabel carname akan memiliki nilai yang tidak ditentukan setelah eksekusi pernyataan ini. Ya, kagak bisa lah ya. Undefinite malahan jadinya. Nah, sekarang redeclaring JavaScript variables. Gimana redeclaring? Mendeklarasikannya secara 2 kali. Mendeklarasikan ulang variabel. Kita baca dulu artinya nih, supaya nggak terlalu banyak coding. Jika Anda mendeklarasikan ulang variabel JavaScript, itu tidak akan kehilangan nilainya.
Oke. Variabel car name akan tetap memiliki nilai Volvo setelah eksekusi pernyataan berikut. Jadi kita bisa membuat dua variabel yang sama ya. Kita bisa membuat dua variabel yang sama. Misalkan person ini kita rubah jadi P. Kita rubah jadi P, kemudian untuk isinya nggak ada. Isinya nggak ada. Maka hasilnya no. Nggak tahu gue. Oh ya, gue belum bikin itunya, coba. var car name. Coba kita ngodingnya ulang ya. var p seperti itu. Tapi kita pakai bikin variabel terbaru lagi. Variabel p juga, tapi pakai titik koma. Udah. Terus aja p di sini. Maka nanti yang akan tampil 3,14 tetap ya. Tetap kita membuat deklarasi baru, kita membuat nama variabel yang baru tapi dengan nama yang sama. Variabel karena akan tetap memiliki nilai Volvo setelah eksekusi pernyataan berikut. Iyalah. Kita lihat nih. Nih, car name. Yang dihasilkan tetap Volvo. JavaScript aritmatik. Oke, kita coba yang aritmatik nih ya. Kita coba yang aritmatik. Kita nggak usah artiin ya. Kita coba. Untuk aritmatika. Misalkan untuk variabel P ini. Untuk variabel P misalkan 5 tambah 2 tambah 3. Hasil 10 ya. Kalau misalkan kita mau bikin variabel P-nya itu menjadi Johndo pakai apa namanya? Pakai huruf ya, tanpa pakai angka. Maka dia nanti akan tercampur, nanti lihat ya. Hasilnya nanti akan tercampur. Tuh. Maka tampilnya nanti jadi Johandoe. Ya. Gitulah. Ya. Kalau misalkan ini, yang satunya itu berupa angka. Nih, kita hapus lagi nih. Isi variabel P-nya kita rubah lagi. Misalkan variabel P-nya ada angka 5. Tapi itu dia dikasih tanda quote ya. Pakai quote. Apakah bisa terhitung? Nggak bisa ini. Nggak bisa. Ketahuan 5-nya itu bakal tampil. Nah, 523 nggak mungkin dong ya. Hasilnya itu sebenarnya hasil. Bukan 523. Itu enggak. Harusnya hasil. Kalau misalkan kita hapus quote. Kalau kita jalanin, 10 hasilnya. Seperti itu. JavaScript dolar, nih kita pakai dolar-dolaran segala. Dolar money bla 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 bla. Tetap cuy, tetap bakal tampil.
Coba kalau kita langsung study kasusnya. Dolar 2. Dolar money 5. Kita rubah jadi variabel, nama variabelnya jadi dolar 2. Dolar. Astaga. Dolar 2. Variabel dolar money my money 5. Kalau misalkan kita inner HTML, dolar ditambah dolar my money. Kalau kita refresh, 7 hasilnya. Ya. 2 ditambah 5, 7. Gue penasaran nih sama yang double dolar tuh. Double dolar 3 misalnya. Kalau gue refresh, 10 hasilnya. Oh, berarti kalau double dolar bisa. Dolar P. Harus dibaca nih. In jQuery dolar P main select P elements. Di sinilah ya. Menggunakan tanda dolar tidak terlalu umum di JavaScript, tetapi programmer profesional sering menggunakannya sebagai alias untuk fungsi utama di perpustakaan JavaScript. Di perpustakaan JavaScript jQuery misalnya, fungsi utama dolar digunakan untuk memilih elemen HTML di jQuery P. Oke, berarti pilih semua elemen P. Mantap. Ya. Berarti nggak perlu pakai dokumen get elemen by tag name apa, ya nggak perlu. Kalau di jQuery sih, ya, bukan sini. Oke, sekarang JavaScript underscore. Sinces apa sih? Karena JavaScript memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Oke. Pengidentifikasi yang mengandung garis bawah adalah nama variabel yang valid. Jadi kalau misalkan kita mau pakai garis bawah juga bisa. Ini tinggal kita tambahin aja garis bawah ya. Garis bawah. Garis bawah. Ini tambahin garis bawah. Tambahin garis bawah. Ini tambahin garis bawah. Kalau kita simpan, terus kita jalanin, hasilnya tetap 10 ya. Tetap, karena di anunya sebagai nama. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita ya. Besok kita lanjut ke let, cons, operator, arithmetic, bla 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 bla. Ya, kita pelajarin semuanya, jangan sampai gak dipelajarin, jangan sampai kelewat. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton gua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.